Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 16 tentang pengujian hipotesis. Subbabnya adalah A. Hipotesis nol dan alternatif. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kesalahan tipe 1 dan 2. Kemudian ada daerah kritis. Kemudian ada uji hipotesis untuk sampel besar, N-nya lebih besar daripada 30. Dan uji hipotesis untuk sampel kecil di mana N-nya kurang dari 30. Hipotesis nol dan alternatif. A. Statistika deskriptif adalah statistik yang mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, menyajikan data observasi dalam bentuk tabel, grafik, chart, dan gambar agar orang lain mudah memahami gambar karakteristik objek data tersebut. Al-Ghifari 2016. Itu kalau statistik deskriptif. Adapun untuk statistik induktif adalah statistik yang memiliki estimasi sebagai perkiraan nilai dari populasi yang diwakili oleh sampel. Nah, di sini itu nanti ada hipotesis sebagai dugaan awal penelitian dengan tujuan membuat kesimpulan atau prediksi dari dua variabel atau lebih. Ismail 2018. Jadi, statistik yang ada kaitannya dengan pengambilan kesimpulan dan juga hipotesis itu adalah statistik induktif. Jadi statistik itu nanti adalah kita harus mengambil kesimpulan, membuat hipotesis. Runtutannya dari hipotesis dulu, kemudian nanti endingnya adalah pengambilan kesimpulan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian didasarkan pada teori yang relevan. Nah, biasanya hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif atau disimbolkan dengan H0 dan H1, atau beberapa referensi menyimbolkan dengan HA, alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang ditarik dari kelaziman atau hal-hal umum terjadi di masa lampau atau kejadian yang terjadi sebelum adanya perlakuan tertentu. Adapun hipotesis alternatif atau A1 adalah hipotesis yang berbeda daripada hipotesis nol. Itu pengertian dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jika dalam pengujian statistik menerima hipotesis nol, maka otomatis menolak hipotesis alternatif. Dan sebaliknya, jika menolak hipotesis nol, maka otomatis menerima hipotesis alternatif. Jadi secara sederhana, jika kita menerima H0 maka menolak H1. Dan sebaliknya, jika menolak H0 maka harus menerima H1. Artinya, dalam pengujian statistik khususnya induktif nanti, hipotesis 0 maupun hipotesis alternatif harus kita pilih dalam pengambilan kesimpulan. Jadi analisisnya nanti memilih H0 atau H1. Jadi tidak boleh dua-duanya. Maka itu yang dimaksud dengan jika menerima H0 maka otomatis menolak H1. Dan jika menolak H0 berarti menerima H1. Jadi harus memilih antara H0 atau H1. Selanjutnya, contoh 1. Sebuah perusahaan mobil listrik menyatakan bahwa tipe terbaru produk mereka misalnya rata-rata mampu menempuh hingga 539 km dalam satu kali pengisian. Namun konsumen menyatakan hal tersebut tidak benar atau berlebihan karena menurut mereka dalam satu kali pengisian atau dicas itu kurang dari 539 km. Maka untuk membuat hipotesisnya baik itu H0 ataupun H1 adalah seperti berikut. H0-nya berarti dalam satu kali pengisian mobil listrik tipe terbaru dapat menempuh hingga 539 km. Namun H1-nya adalah yang berbeda dengan H0-nya. Atau bisa juga kebalikannya nanti juga bisa. Jadi kalau H0-nya adalah sama dengan 539 km, kemudian H1-nya berarti kurang atau lebih. Maka menurut konsumen dalam konteks ini, karena konsumen itu merasa bahwa sebenarnya kurang, maka nanti H1-nya berarti dalam satu kali pengisian mobil listrik tipe terbaru menempuh kurang dari
539 km berdasarkan kasusnya. Sehingga H0 yang panjang ini dengan narasi atau kalimat begitu menjumpa dengan H1-nya itu bisa kita sederhanakan menjadi H0-nya adalah rata-ratanya adalah 539 km. Kemudian untuk yang H1-nya adalah kurang dari 539 km. Itu cara membuat hipotesis. Jadi ketika meringkas hipotesis seperti ini, maka harus tahu konteksnya apa. Atau bisa dituliskan secara lengkap seperti ini. Boleh juga. Contoh 2, misalnya lagi, sebuah restoran cepat saji menyatakan bahwa rata-rata waktu untuk melayani konsumen mereka hanya 5 menit. Jadi restoran tersebut menyatakan ketika konsumen itu dilayani itu hanya butuh waktu 5 menit. Namun konsumen yang pernah berkunjung di sana mengatakan bahwa rata-rata waktu pelayanan mereka lebih dari 5 menit. Kalau pada contoh 1 itu adalah contoh yang kurang dari, sekarang adalah contoh yang lebih dari. Lah kalau kita lihat konteksnya ini berarti dia restoran menyatakan waktu yang dibutuhkan 5 menit, sedangkan konsumen misalnya menyatakan lebih dari 5 menit. Sehingga bisa kebayang H0 dan H1-nya. Maka H0-nya adalah rata-rata waktu untuk melayani konsumen adalah sama dengan 5 menit. Namun H1-nya berdasarkan konteks ini ternyata konsumen menganggap lebih dari 5 menit. Maka hal ini bisa diringkas menjadi H0 sama dengan mu sama dengan 5 menit rata-ratanya ya. Kemudian H1-nya adalah lebih dari 5 menit. Maka saat membuat hipotesis seperti ini harus tahu konteksnya, konteks persoalan atau kasusnya. Itu contoh 2. Kemudian dalam perumusan hipotesis kita dapat menggunakan tanda yang berbeda-beda tergantung pada konteks permasalahannya. Jadi misalnya beberapa tanda yang dapat digunakan untuk H0 dan H1 misalnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Beberapa keadaan yang dapat terjadi pada H0 dan H1 misalnya adalah seperti ini. H0-nya adalah sama dengan, kemudian H1-nya tidak sama dengan. Kemudian H0-nya adalah sama dengan, H1-nya adalah lebih besar sama dengan. Itu seperti contoh 2. Kemudian H0-nya adalah sama dengan, kemudian H1-nya adalah kurang dari. Ini seperti halnya contoh 1. Bisa juga terjadi H0-nya adalah sama dengan, tapi H1-nya lebih besar dari sama dengan. Jadi ini adalah beberapa variasi atau keadaan yang dapat terjadi, yang dapat memungkinkan tergantung pada konteks persoalan atau kasusnya, dan seterusnya. Bisa digunakan rumus kombinasi nanti ya. Tapi tentu saja harus melihat konteksnya gitu. Ini adalah beberapa macam alternatif keadaan dari H0 dan H1. Kemudian B. Kesalahan tipe 1 dan 2. Dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, kesalahan dapat terjadi. Jadi bisa saja kita terjadi kesalahan karena statistik itu adalah pendekatan misalnya. Nah, misalkan menolak H0 ya, menolak H0 yang seharusnya diterima, maka disebut dengan kesalahan tipe 1. Jadi H0 itu kita kan harus memilih antara H0 dengan H1. Maka jika H0 tersebut ternyata ditolak padahal harusnya diterima di akhir keputusan kita, maka disebut dengan kesalahan tipe 1. Kebalikannya, misalkan menerima H0 padahal seharusnya ditolak, maka disebut dengan kesalahan tipe 2. Lah dalam bab ini kita akan membahas tentang kesalahan tipe 1 saja. Maka untuk mengurangi tingkat kesalahan digunakanlah istilah daerah kritis. Jadi biar kita tidak keliru untuk mengurangi kesalahan tersebut, yang harusnya H0 diterima malah ditolak, atau sebaliknya menerima H0 malah seharusnya ditolak. Jadi
Biar tidak terjadi kesalahan seperti itu, digunakanlah yang namanya daerah kritis gitu ya. Daerah kritis yang memungkinkan untuk menerima kesalahan tipe 1 yang disebut dengan alfa atau taraf signifikansi nanti. Nah, inilah yang fokus pembahasan kita. Sedangkan untuk tipe 2 ini sangat jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah tipe 1 yang dinotasikan sebagai alfa. Daerah kritis yang memungkinkan untuk menerima kesalahan tipe 2 disebut dengan beta. Lah, beta ini jarang dibahas atau tidak dibahas dalam bab ini. Fokus pembahasan adalah A atau disebut sebagai taraf signifikansi atau level of significance. Nah, nanti kita akan familiar dengan simbol taraf signifikansi yang simbolnya adalah alfa ini. Nilai alfa yang biasa atau umum digunakan adalah misalnya 0,01, 0,05, dan 0,10. Ini yang umum digunakan. Tapi kalau menggunakan lebih besar dari ini boleh saja. Namun kita harus memahami konsep dari alfa itu sendiri gitu ya. Dimana misalkan alfa sama dengan 0,01. Artinya jika kita melakukan 100 kali percobaan, maka kemungkinan melakukan kesalahan tipe 1 adalah satu kali. Artinya 1%. 0,01 itu sama saja dengan 1%. 0,05 itu sama saja dengan 5%. Kalau yang ini adalah 10%. Artinya semakin besar alfanya, maka kemungkinan untuk melakukan kesalahan tipe 1 itu juga semakin besar. Maka taraf signifikansi atau alfa ini menentukan kualitas dari analisis statistiknya. Semakin kecil alfanya, misalnya 0,01, ini semakin baik. Kemudian semakin besar 10%, maka kemungkinan untuk kesalahan tipe 1 nanti juga semakin besar. Sehingga semakin tinggi nilai alfa, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kegagalan. Jadi, dalam analisis statistik, kesalahan tipe 1 atau kita simbol sebagai taraf signifikansi alfa ini menentukan semakin kecil maka semakin baik. Yang umum digunakan biasanya adalah 0,01, 0,05. 0,10 sangat jarang, apalagi di atasnya. Contoh 3. Sebuah perusahaan mobil listrik menyatakan bahwa tipe terbaru rata-rata mampu menempuh hingga 539 km dalam satu kali pengisian. Ini sebaliknya dengan contoh yang satu. Namun konsumen menyatakan hal tersebut berlebihan karena menurut mereka sekali pengisian kurang dari 539 km. Maka H0-nya ini sudah saya bahas di contoh 1 dan 2. Langsung saja, misalnya di sini H0-nya adalah sama dengan 539 km, kemudian H1-nya adalah kurang dari 539 km. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan tipe 1 adalah bila dipilih alfa 0,01 dan kita menolak H0. Menolak H0 berarti menerima H1 ya. Artinya hipotesis yang dipilih adalah H1. Artinya itu menolak H0. Padahal H0 harusnya diterima. Padahal H0 ini harusnya diterima, bukan ditolak. Maka besarnya kemungkinan kita melakukan kesalahan ini adalah sebesar 1%. Jadi maksud dari alfa sama dengan 0,01 itu adalah 1% kemungkinan kesalahan kita. Kalau 0,05% berarti nanti kemungkinan untuk melakukan kesalahan adalah sebesar 5%. Kalau 0,10 berarti kemungkinan untuk melakukan kesalahan adalah 10% dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kesalahan tipe 1 dan 2. Jadi fokus kita adalah pada kesalahan tipe 1. C. Daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah di mana kita bisa menolak hipotesis 0 atau H0 pada tingkat probabilitas yang telah ditentukan. Rini Ayu Priyati 2023 halaman 9.8. Jadi daerah kritis ini
disebut juga dengan daerah penolakan H0 atau rejection region. Jadi daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Kemudian daerah kritis bergantung pada hipotesis yang dibuat, khususnya misalnya H1. Untuk mempermudah, misalnya ini adalah contoh hipotesis dan gambar dari daerah kritisnya. Misal yang pertama, H1-nya di sini adalah kurang dari, maka nanti daerah kritisnya ada di sebelah kiri kurva ini. Ini adalah daerah kritis sampai ke kiri ini. Daerah kritis ini berarti daerah penolakan H0, sedangkan yang ini bukan. Ini kita sebut sebagai uji sisi kiri karena ada di sebelah kiri. Kemudian kalau H1-nya lebih besar dari, maka nanti daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Ini kita sebut sebagai uji sisi kanan. Daerah kritisnya atau daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan. Kemudian ada lagi uji dua sisi misalnya, dari kiri dan juga dari kanan. Itulah yang kita sebut sebagai uji dua sisi. Nah, itu terkait dengan daerah penolakan H0 atau kita sebut sebagai daerah kritis. Sehingga kalau kita ringkas nanti dalam bentuk tabel hipotesis alternatifnya ya H1, kemudian uji sisinya. Jadi kita cukup melihat H1-nya saja. Kalau kurang dari berarti uji sisi kiri. Kalau lebih besar dari H1-nya berarti uji sisi kanan. Sedangkan kalau tidak sama dengan berarti uji dua sisi. Jadi cukup melihat H1-nya saja. Itu mengenai hipotesis 0 dan hipotesis alternatif kaitannya dengan daerah kritis. Kemudian yang D adalah uji hipotesis sampel besar. Uji hipotesis merupakan uji yang digunakan untuk menolak atau menerima H0. Kita ingat, kalau daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau menolak atau menerima H0 itu bergantung pada daerah kritis. Dikatakan uji hipotesis sampel besar karena uji hipotesis ini dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 30. Nanti ada uji hipotesis sampel kecil, yaitu kurang dari 30. Jadi sampel dikatakan besar jika melebihi 30. Adapun rumus perhitungan untuk uji hipotesis dengan sampel besar N lebih besar daripada 30, yaitu kita bisa menggunakan GZ. Uji Z di sini rumusnya adalah rata-rata X dikurangkan dengan mu-nya dibagi dengan simpangan baku populasi, kemudian diakarkan N atau jumlah sampel, di mana X-nya adalah rata-rata sampel, kemudian mu ini ya, ini adalah nilai rata-rata yang dinyatakan dalam H0. H0-nya apa? Maka di sini nanti. Kemudian ini adalah simpangan baku populasinya, kemudian N adalah jumlah sampel. Untuk pengamatan dengan jumlah sampel besar atau N lebih dari 30 dapat dianggap datanya berdistribusi normal. Nah, daerah kritis untuk taraf signifikansi alfa. Nah, ini adalah berbagai alfa, misalnya alfanya ada 0,01, kemudian ada 0,05, maka gambaran daerah kritisnya misalnya seperti ini. Kalau ini adalah daerah kritis uji sisi kiri, satu sisi ya di kiri kalau untuk 0,05, kemudian untuk 0,01. Dan nilainya, nilai pembatasnya adalah negatif 1,645 kalau 0,05. Sedangkan daerah kritis untuk yang alfanya 0,01, daerah pembatasnya adalah negatif 2,33. Ini adalah daerah kritisnya. Untuk daerah kritis uji sisi kanan sama, kalau tadi negatif karena di kiri, sekarang positif semuanya. Untuk alfa 0,05, untuk alfa 0,01. Kemudian untuk kriteria uji dua sisi, maka di sini
ada nilainya min 1,96, kemudian yang kanan adalah 1,96 untuk yang alfa 0,05. Sedangkan untuk alfa 0,01 di sini daerah kritisnya min 2,58, kemudian di sini untuk yang kanan adalah 2,58. Ini nanti kita gunakan untuk taraf signifikansi alfa 0,01 dan 0,05. Bagaimana dengan 0,10? Juga ada nanti. Tapi kita pembahasan di sini misalnya menggunakan 0,01 dan 0,05. Karena 0,10 itu sangat jarang digunakan. Sehingga kalau diringkas dari semua gambar ini, maka uji sisi kiri itu adalah kalau untuk alfa 0,05 berarti pembatasnya itu min 1,645. Kemudian untuk uji sisi kanan positif 1,645. Sedangkan kalau uji dua sisi itu adalah plus minus 1,96. Sedangkan untuk yang alfa 0,01 ini adalah 2,33 min ya, min 2,33. Untuk uji sisi kanannya 2,33. Kemudian untuk uji dua sisinya adalah plus minus min 2,58. Ini akan kita pakai pada contoh soal selanjutnya. Misal contoh 4. Sebuah jalan yang belum terpasang rambu-rambu lalu lintas, rata-rata terjadi 15 kecelakaan setiap harinya dengan simpangan baku 3,3. Setelah dipasang rambu-rambu lalu lintas dan dilakukan pengamatan selama 40 hari, ternyata jumlah kecelakaan berkurang menjadi 13 kecelakaan per hari. Apakah pemasangan rambu-rambu lalu lintas efektif untuk mengurangi kecelakaan di jalan tersebut? Lah, kondisinya berarti ada sebuah jalan sering terjadi kecelakaan sejumlah 15, kemudian simpangan bakunya adalah 3,3. Setelah dilakukan pemasangan rambu-rambu lintas, maka pengamatannya adalah 40. Ini kita harus mengidentifikasi angka-angka ini. Langkah yang pertama untuk penyelesaiannya, satu adalah merumuskan hipotesis. Ya, rata-ratanya 15 kecelakaan, maka H0-nya adalah sama dengan 15. Kemudian setelah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, berarti ternyata di sini menjadi 13, berarti kurang dari 15. Karena di sini kata kuncinya adalah kurang. Atau dari 15 menjadi 13, sehingga H1-nya harus kurang dari 15. Kemudian langkah yang kedua, menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis ini yang ada hubungannya dengan tabel yang sebelumnya ya. Misalkan dipilih alfanya 0,05. Karena ini adalah kurang dari, berarti dia uji sisi kiri. Sehingga daerah kritisnya adalah negatif 1,645. Dari mana ini? Nah, perhatikan yang sebelumnya. Nah, ini dia. Uji sisi kiri. Lah, negatif 1,645. Kalau yang kanan positif. Karena ini adalah kasusnya uji sisi kiri, maka kita menggunakan daerah kritis ini. Kemudian setelah ditentukan nilai kritisnya, kemudian menentukan nilai Z. Nilai Z-nya dengan mengumpulkan informasinya terlebih dahulu. Diketahui Y-nya adalah 15, kemudian X-nya adalah 13 ya. Kemudian simpangan bakunya 3,3 dan jumlah sampelnya atau percobaannya, pengamatannya itu adalah 40. Sehingga untuk menghitung nilai Z, maka tinggal dimasukkan X-nya adalah X bar ya, rata-ratanya adalah 13. Kemudian mu-nya di sini rata-rata ini adalah 15. Kemudian dibagi dengan 3,3 akar dari 40. Sehingga nanti ketemu negatif 3,833. Nah, sampai di sini adalah langkah yang ketiga. Kita simpan dulu informasinya. Bagaimana sekarang ketika sudah ketemu daerah kritisnya, kemudian nilai Z-nya, maka kita harus mengambil keputusan, gitu ya. Jadi kita perhatikan ini di sini gambarnya.
Lah ini adalah daerah kritisnya negatif 1,645, sedangkan nilai Z-nya adalah negatif 3,833, berarti otomatis di sebelah kirinya. Lah ini adalah daerah kritis, berarti yang dari sini kemudian ke sini semua ini adalah daerah kritisnya. Nah, sekarang nilai Z-nya ternyata masuk di dalam daerah kritis. Kalau yang di sini adalah bukan daerah kritis. Jadi daerah kritisnya adalah sebelah kiri ini. Karena uji sisi kiri. Jadi nilai yang kurang dari masuk di sini semua. Lah, nilai dari Z-nya yaitu min 3 ternyata ada di sebelah kirinya. Jadi kalau 0, 1, min 1, min 2, min 3, jadi ke kiri semakin negatifnya tambah semakin besar. Nah, karena nilai Z berada di dalam daerah kritis, ini maksudnya, jadi ada di daerah sini, ya, maka menolak H0 dan menerima H1. Ingat kembali bahwa daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau nilai Z-nya masuk daerah kritis berarti adalah daerah untuk menolak H0. Berarti keputusannya adalah menolak H0 dan otomatis menerima H1. Sehingga kesimpulannya pemasangan rambu-rambu lalu lintas menurunkan jumlah kecelakaan. Jadi itu maksud dari menolak H0 dan menerima H1. Berarti H1-nya apa? Berarti rata-rata jumlah kecelakaan itu berkurang. Berarti pemasangan rambu-rambunya itu menurunkan jumlah kecelakaan yang awalnya 15 sekarang menjadi 13. Namun secara statistik itu kita sebut sebagai menurunkan jumlah kecelakaan. Jadi itu maksud dari H0 dan H1 serta daerah kritisnya. Ini contoh 4. Kemudian contoh 5 untuk memperkuat pemahaman. Misalnya ya. Contoh 5. Mesin merek A dapat memproduksi 25 kue per jam dengan simpangan baku 2,4. Sedangkan mesin dengan merek B mengklaim dapat memproduksi hingga 26,7 kue per jam. Nah, dengan percobaan terhadap 46 toko kue. Apakah mesin dengan merek B lebih produktif dalam membuat kue? Nah, apakah secara statistik ini lebih produktif? Nah, barulah kita lakukan uji hipotesis. Sekarang rumuskan hipotesis, berarti 25 kue. H0-nya adalah sama dengan 25. Kemudian untuk yang merek B karena 26,7 berarti H1-nya lebih besar dari 25. Setelah merumuskan hipotesis, kemudian yang kedua adalah menentukan daerah kritis. Misalnya kalau tadi di contoh 4 adalah alfanya 0,05, sekarang kita coba 0,01. Karena uji kanan lebih besar, lihat H1-nya lebih besar berarti uji kanan satu sisi. Maka daerah kritisnya adalah 2,33. Dapat dari mana 2,33? Perhatikan lagi sebelumnya di sini. Pada tabel yang pernah, ini dia. Jadi untuk mempermudah, lah uji kanan, uji satu sisi kanan 0,01 alfanya yaitu 2,33 pembatasnya. Dan ini adalah daerah kritisnya. Itu maksudnya ya. Kembali lagi ke contoh 5. Nah, jadi kita tahu dari mana nilai dari 2,33. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai Z. Diketahui mu-nya rata-ratanya adalah mu itu adalah 25, kemudian X bar-nya 26,7, kemudian simpangan bakunya adalah 2,4 dan N-nya adalah 46. Nah, setelah itu langsung saja mencari nilai Z-nya, masukkan semuanya 26,7 dikurangi 25 dibagi dengan 2,4 dibagi dengan akar 46. Nanti ketemu nilainya adalah 4,804. Maka setelah itu kita gambarkan daerah kritisnya yaitu 2,33, 4,804. Kira-kira bagaimana bentuknya? Maka kita lihat daerah kritisnya ini ya. Pembatasnya di sini adalah 2,33, maka daerah kritisnya adalah ini.
ke kanan semua, masuk semua diarsir. Lah adapun nilai 4,8 tentu di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kirinya tidak mungkin karena di sini 0, 1, 2 dan seterusnya. Semakin ke kanan berarti semakin besar. Maka 4,804 pasti di sebelah kanannya ini atau masuk dalam daerah kritis. Daerah kritis itu apa? Adalah daerah penolakan H0. Berarti karena nilai Z-nya masuk daerah kritis, berarti keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Apa H1-nya? Yaitu lebih dari 25. Artinya mesin dengan merek B itu lebih produktif dalam membuat kue. Itu untuk memperkuat pemahaman. Ada contoh 4 dan contoh 5. Selanjutnya adalah contoh 6. Kalau tadi contoh 4 itu adalah uji satu sisi kiri, kemudian contoh 5 adalah uji satu sisi kanan, kemudian contoh 6 ini adalah contoh yang dua sisi. Penambah rasa harus terkandung dalam produk cemilan nikmat adalah 10,4 mg dengan simpangan baku 0,8 mg. Penambah rasa tersebut tidak boleh kurang atau lebih agar tidak mempengaruhi rasa dari produknya. Tim audit kemudian melakukan survei terhadap 67 sampel dan menemukan bahwa kadarnya itu adalah 10,2 mg. Apakah produk tersebut mengandung penambah rasa yang sudah sesuai dengan standar perusahaan? Apakah ini secara berpengaruh atau tidak, atau dianggap sama meskipun 10,2 dengan 10,4 itu berbeda ya? Apakah secara statistik ini nanti berpengaruh terhadap rasanya? Nah, barulah dibuatlah uji hipotesisnya. H0 misalnya adalah 10,4, kemudian H1-nya adalah bukan 10,4. Jadi kita akan menguji apakah ini 10,2 ini nanti dianggap hampir sama atau sama, tidak jauh berbeda dengan 10,4, atau dianggap berbeda. Atau dengan kata lain, meskipun 10,2 mg, apakah nanti mempengaruhi rasa atau tidak, itu yang dimaksud. Menentukan daerah kritis sama dengan cara yang sebelumnya, kita ambil alfanya 0,01. Karena uji dua sisi maka daerah kritisnya adalah negatif 2,58 dan plus 2,58. Silahkan cek lagi pada yang tadi yang saya tampilkan dalam gambar kurva, atau kita coba cek biar nggak bingung ya. Kalau uji dua sisi yang ini maksudnya. Nah, ini adalah kalau 0,01 berarti plus minus 2,58. Itu yang dimaksud. Sekarang kita kembali lagi ke contoh 6 ya. Kenapa saya membuka kurva tadi biar tidak bingung kenapa kok bisa dapat min 2,58 dan plus 2,58. Ini uji dua sisi. Kemudian setelah itu menentukan nilai Z sama, berarti rata-ratanya yang pertama itu adalah 10,4, kemudian X barnya rata-rata yang kedua adalah 10,2, simpangan bakunya 0,8, N-nya adalah 67. Nanti dengan cara yang sama dengan contoh 4 dan contoh 5, ketemu nilai Z-nya adalah negatif 2,04. Barulah kita gambarkan di sini adalah min 2,58 dan di sini adalah plus 2,58. Daerah kritisnya ada dua sisi. Ini ke kiri daerah kritis, ke kanan juga daerah kritis. Yang tengah-tengah bukan. Lah kemudian karena nilainya adalah min 2,04, maka dia belum berarti berada di sebelah kanannya yang ini. Karena kita ingat 0, kemudian semakin ke kiri negatif 1, negatif 2 semakin tinggi. Berarti negatif 2 itu pasti di sebelah kanannya dari min 2,58. Adapun di sebelah kirinya itu misalnya min 2,60, min 2,70 semakin tinggi. Berarti dia tidak berada di daerah kritis. Atau dengan kata lain,
Karena nilai Z berada di luar daerah kritis, maka keputusannya adalah menerima. Maka kita harus menerima H0. Apa H0? Produk tersebut berarti mengandung penambah rasa yang tidak berbeda dengan 10,4 mg. Artinya sudah sesuai dengan standar perusahaan. Berarti meskipun 10,2 mg itu tidak mempengaruhi rasanya, masih dianggap sama gitu ya. Itu untuk contoh 6. Jadi ada uji sisi kiri, uji sisi kanan, kemudian ada dua sisi. E adalah untuk uji hipotesis sampel kecil. Lah, kalau tadi uji hipotesis sampel besar, di mana N-nya lebih besar daripada 30, sekarang adalah uji hipotesis sampel kecil. Dalam penelitian, terkadang sampel yang digunakan itu kurang dari 30. Itu yang kita sebut sebagai sampel berjumlah kecil. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya terbatasnya waktu, biaya, dan lain-lain. Misalnya memang datanya memang kurang dari 30, maka ya sudah, terpaksa tetap kita lakukan analisis. Maka bagaimana? Maka untuk sampel yang kurang dari 30 kita gunakan yang namanya uji T. Dengan rumus T sama dengan, di sini hampir sama ya untuk rumusnya. Namun di sini ada simpangan baku sampel. Kalau tadi populasi, sekarang simpangan baku sampel. Dan cara menyelesaikannya nanti juga melibatkan yang namanya T-tabel. Untuk pengamatan dengan sampel kecil tidak mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti derajat kebebasan atau kita sebut sebagai degree of freedom. Disingkat DK atau ada yang menyingkat dengan DF. Kalau DK berarti derajat kebebasan, bahasa Indonesia. Kalau DF berarti degree of freedom, bahasa Inggrisnya. Sehingga rumusnya derajat kebebasan atau degree of freedom atau DK atau DF itu adalah DK sama dengan N-1. Jumlah sampelnya dikurangi dengan 1. Distribusi T dengan derajat kebebasan DK, artinya derajat kebebasan ini ya, sama dengan N-1, juga memiliki berbagai macam bentuk uji sisi kiri, sisi kanan, dan dua sisi berikut. Ini kalau kiri nilai T-nya, negatif T-nya ya. Inilah T. T apa ini? Ini adalah T-tabel. Nanti kita akan cari caranya mencari T-tabel, bukan T hitung ya. Ini nilai T-tabel, ini nilai T-tabel juga. Sedangkan untuk uji dua sisinya, negatif T, ini adalah T. Yang dimaksud adalah T-tabel. Distribusi T. Jadi apa yang dimaksud dengan distribusi T? Jadi maksudnya seperti ini. Cara mencari nilai T-tabel dalam distribusi T. Misalkan DF atau DK. Jadi untuk mencari nilai T-tabel kita harus punya dulu nilai DK atau DF-nya. Sekali lagi, kalau DF itu degree of freedom, sedangkan kalau DK itu derajat kebebasan, maknanya sama. Misalkan DK-nya adalah N-nya 20, berarti dikurangi 1 adalah 19. Kemudian ada taraf signifikansinya, alfa sama dengan 5% misalnya, atau 0,05. Maka T-tabel itu didapatkan 1,729 untuk uji satu sisi. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti ini. Nilai distribusi tabel ini bisa di-download atau mungkin dicari buku-buku statistik. Lampirannya pasti ada. Tabel distribusi T. Maka untuk mencari nilai 1,729 itu berdasarkan DK. DF-nya ini. DK atau DF. Ada yang menuliskan DF, ada yang menuliskan DK. Kalau DF berarti degree of freedom, kalau DK berarti derajat kebebasan. Karena di sini misalnya kita punya DK-nya adalah 19, berarti ke bawah sejauh 19. Kemudian alfanya adalah 0,05, berarti kita luruskan dengan 0,05. 19, 0,05, berarti nilainya adalah 1,729. Apa bedanya nilai yang atas dengan yang bawah? Yang atas itu untuk uji satu sisi.
Sedangkan yang bawah nanti untuk dua sisi. Misalnya dengan DK yang sama, taraf signifikansinya juga 5%. Kalau uji dua sisi bagaimana cara mencarinya? Maka sama 19 luruskan. Kemudian kita pakai yang bawah 0,05-nya. Taraf signifikansinya pakai yang bawah. Yang ini yang atas 0,05, kita pakai yang bawah sekarang 0,05. Sehingga nilainya adalah 2,09. Begitu cara mencari nilai T tabel baik untuk satu sisi maupun untuk uji dua sisi. Nah, itu terkait dengan cara mencari nilai T tabel. Kita lanjutkan misalnya contoh 7 ya. Sebuah perusahaan farmasi menyatakan bahwa zat aktif yang terkandung dari suatu jenis obat adalah 30 mg. Zat aktif berbahaya jika berlebihan dan kalau kurang tidak efektif untuk menyembuhkan. Nah, kumpulan para apoteker misalnya melakukan penelitian dengan 19 sampel obat dan menemukan kandungan zat aktif tersebut adalah 30,64 mg dengan simpangan baku 0,4. Apakah klaim perusahaan farmasi tersebut dapat dibenarkan? Lah di sini cirinya karena ada 19 sampelnya, maka nanti termasuk kategori sampel kecil. Cara menyelesaikannya, ingat tadi kita menghitung nilai T hitung dan juga sudah tahu caranya mencari nilai T tabel. Sama caranya, yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Berarti hipotesisnya adalah 30 mg dan bukan 30 mg. Kemudian menentukan nilai T tabel yang sebelum ini, slide sebelum ini sudah dibahas barusan. Kita lihat tanda tidak sama dengan berarti uji dua sisi. Lah, misalnya kita pilih alfa 0,01, kita boleh pakai 0,05, terserah, bebas saja. Namun di sini misalnya saya ambil alfa 0,01 dan derajat kebebasannya, lihat sampelnya 19. Berarti DK-nya adalah 19 dikurangi dengan 1. Berarti hasilnya adalah 18. Ini 19. 19 kurangi 1 hasilnya adalah 18. Maka nilai T tabelnya adalah plus minus 2,878. Dapat dari mana? Dapatnya sama seperti tadi caranya, yaitu ini dia caranya. Nilai tabelnya karena uji dua sisi kita menggunakan yang bawah. Ke kanan 0,01 ya. Kemudian ke bawah adalah sejauh 18. Sehingga nilainya adalah 2,878. Plus minus karena uji dua sisi. Jadi ini cara mencari nilai T tabelnya. Sedangkan untuk menentukan nilai T hitungnya, kita menggunakan rumus tadi. T hitung sama dengan ya X bar dikurangi dengan mu nya, berarti 30 ya, 30,64 dikurangi dengan 30, kemudian dibagi dengan 0,4 simpangan bakunya, kemudian akar dari 19 jumlah sampelnya. Sehingga nanti ketemu nilai T hitungnya nanti adalah 6,974. Sampai langkah di sini kita sudah punya nilai T tabel dan nilai T hitung. Lah, langkah yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Perlu diingat, untuk mengambil keputusan kriterianya adalah jika T hitung kurang dari T tabel maka terima H0. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka terima H1. Kita perhatikan di sini nilai T hitungnya adalah positif, kita menggunakan yang positif saja untuk nilai T tabelnya. Nilai T hitungnya adalah 6,974. Untuk T tabel yang positif 2,878. Berarti T hitung adalah 6,974 ini lebih besar daripada T tabel yang positif. Karena di sini positif, kita menggunakan yang positif. Apa maksudnya? Nanti ketika kita membahas tentang daerah kritisnya. Tapi yang pasti di sini untuk sementara bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel.
sesuai kriteria maka menerima H1. Berarti apa H1? Berarti kesimpulannya adalah obat-obat tersebut mempunyai ukuran kandungan zat yang berbeda dari 30 mg. Maka meskipun lebihnya sedikit ini dianggap berbeda. Dan ini kalau berdasarkan konteksnya berarti dianggap berbahaya jika berlebihan. Lah, adapun kenapa kok ada tanda plus minus? Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah nilai T-tabel untuk yang negatif. Kemudian ini adalah nilai T-tabel untuk yang positif. Karena uji dua sisi. Apa ciri-cirinya? H1-nya adalah tidak sama dengan. Berarti ada yang daerah kritisnya di sebelah kiri, kemudian daerah kritisnya juga di sebelah kanan. Karena T hitungnya adalah positif, lah tentu ini masuk daerah kritis. Berarti otomatis menolak H0. Dengan kata lain menerima H1. Nah, berarti nilai T hitungnya berarti kan masuk daerah kritis. Berarti menolak H0. Kalau menolak H0 berarti otomatis menerima H1. Itu yang dimaksud. H1 itu apa? Berarti ini dianggap 30,64 ini dianggap berbeda atau dianggap berlebihan sehingga berbahaya zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Saya kira itu cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.